Mau siapa? Lama nggak ketemu gini Lama nggak nih, ketemu gitu. susah. Kita masuk ke TTS. TTS, tanyaku terjawab sudah. Saya Ini bahkan lupa judulnya apa TTS. Singkatan apa? saking lamanya ya. Karena orang mikir, kok lama? Bukannya minggu lalu baru? Kita syutingnya di Rapel. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Kita aja nggak tahu kenapa kalian nonton ini kita tidak tahu. Katanya ditunggu-tunggu. Kalian nggak ada hal lain ya? Mungkin. Iya, debat apa yang ditonton ya? Iya, ILC pinteran banyak tuh. Ya kan? Kenapa Anda nonton TTS ini? Ya mungkin ada orang yang pengen tahu hal-hal yang kita pecahkan di program ini. Betul. Contohnya Contoh. hari ini. Oke, hari ini. Mulai ya caranya ya. Kita mulai ya. Oke. Kita hari ini mau bahas satu pertanyaan yang penting banget nih. Kenapa kalau nonton film horor, kalau nggak pakai suara jadinya nggak serem? Saya setuju. Kok setuju maksudnya? Perlawanan dong, Ya, perlawanan. enggak, kan dijawab kok langsung ya setuju gimana? Iya bener. Iya, tapi kan ada yang oh iya saya tahu jawabannya karena bla 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 gitu loh, kok saya setuju? Saya juga merasa begitu. Saya kalau nonton tuh milihnya malam-malam setelah anak tidur. Oke. Tanpa suara, Oke. pakai VPN. Apa yang ditonton? Apa? Apa? Menegangkan kan? Iya, horor. Tegang sekali Iya, bukan? betul. Iya. Lebih tegang nggak kalau nggak pakai suara? Apa lebih tegang? Kenapa cuma kita berdua yang ngerti sih? Kenapa kita sudah seom-om itu? Nggak, maksudnya kan ada tayangan luar yang kita pakai VPN karena eksklusif buat di negara itu. Karena, iya betul. Ya, betul, itu ngelesnya kan gitu ya. Betul. Ya. Karena menurut gua sebenarnya setan-setan itu, apalagi film-film luar negeri itu sebenarnya tidak menyeramkan. Yang menyeramkan hanya suara. Dia hanya menggunakan audio suara. Setan-setan itu kalau tidak ada suara, falak. Apa bedanya sama cabe-cabean? Kok nama cabe-cabean? Saya tidak pernah lihat Falak bonceng bertiga di komplek. Falak bedakan bukan? Iya, bedakan sih, bedakan. Tapi kan, oh iya kita nggak pernah lihat tangannya Nggak ya? pernah lihat tangan. Siapa tahu belang ya? Cabe-cabean di jalan itu mukanya putih. Ih, parah. Ih, Kalau Falak loh. kalau tidak ada suaranya, maka falak Siapa- dengan cabe-cabean tidak Siapa ada yang bedanya. bisa bandingin Falak sama cabe-cabean tuh cuma Om Deddy doang sih. Saya setiap kali ngeliat falak kalau tidak ada suara, cabe-cabean motor. Iya, Gitu. nggak pernah ada orang motor lewat. Ih, lu sengaja cosplay jadi Falak kan kayak gitu dong. Imajinasinya nggak Iya, ini. enggak, tapi gini loh. Jadi daripada kita nggak jelas ya, kita nggak ngerti juga kan. Anda ya. mau tahu gimana cara nonton film tidak seram? Gimana? Nonton film horor dengan menyalakan filter Instagram. Jadi? Lah, belum coba. Coba nonton film horor. Oh iya, kan ada filter yang jadi Yang bayi guguk-guguk. gitu ya. Guguk-guguk kan jadi bayi. Oh, berarti kalau nonton Falak dikasih filter Kasih bayi, filter guguk. jadi bayi cabe-cabean. Udah kayak cimol dikasih kanji. Filter Om Deddy juga ada. Ada kan yang filter gua kan yang hari gitu. Filter Nah, Om Deddy. jadi nontonlah Falak dengan filter cabe-cabean. Oke, filter Om Deddy kayak gimana? Gue belum tahu. Ada rambutnya, ada matanya hitam. Oh gitu. Ada. Jadi Falak jadi tuyul ya? Tapi emang kalau nonton film horor saya pernah ngalamin Om. Nggak Apa? serem sama sekali. Karena? Karena nggak didengerin, nggak dilihat, sama sekali nggak serem. Nggak ada serem. Gue pernah lebih parah lagi. Gimana Nggak tuh? gue sewa filmnya. Terus saya Nggak usah ditonton. Nggak usah ditonton. Ya, kita tanya kalinya aja. Oke, kalau gitu tapi saya hari ini. setuju bahwa film Indonesia tuh setan lebih serem. Iya, betul. Kadang-kadang bukan setan, ceritanya aja lebih serem. Karena lebih sesuai dengan kehidupan kita. Karena dekat sama kehidupan kita. Nah, Betul. kita hari ini nanya langsung aja nih. Ini adalah pembuat film hantu nomor 1. Dia adalah pembuat film apa Perempuan Tanah Abang. Buatan aja anak. Kita roasting. Perempuan Tanah Abang. Kok jadi Perempuan Tanah Abang? Perempuan Tapi Tanah ada Abang ya? serem loh. Kenapa kok itu? Ditonton loh sama Perempuan Tanah Abang. Memang serem Seremnya kalau mereka kenapa? lagi tawar-tawaran barang lebih dari Falak. Oh Nggak tahu gitu ya, aja loh. iya. Ya, kita langsung tanya aja ya. Betul. Ini dia. Ini adalah orang yang mendapatkan 17 nominasi Piala Citra di FFI 2020 buat film Perempuan Tanah Jahanam. Oh, saya nonton tuh emang serem Bohong banget banget loh. Beneran nonton, saya datang premiere loh. Nonton nominasinya itu, 17 nominasi itu.
17 Gue nominasi. lagi ngomong 17 nominasi Ya nggak, Piala filmnya Citra. saya tonton. Gue lagi ngomongin Piala Citra, bos. Oke, iya. Yaudah, Terus Bos. memecahkan rekor sebagai film nominasi terbanyak dalam sejarah Festival Film Indonesia. Wah, Luar betul. biasa ya. Betul. Berarti dia monopoli film Indonesia. Ya nggak gitu, itu kan berdasarkan merit, berdasarkan kebagusannya gitu loh. Tapi itu rekor semua nominasi diambil. Iya kan emang bagus aja, bukan maksudnya di monopoli semuanya dia. Nah inilah dia seseorang yang memecahkan rekor sebagai pembuat film nominasi terbanyak di Indonesia, Joko Anwar. Ring. Wih, udah langsung ada. Langsung ada. Luar Itu bukan film horor, Tuyul dan Bayul dong kalau. Tiba-tiba. Lagi sound efeknya tering. Ya nggak mungkin dia tiba-tiba ada loh. Iya Harus ada masuknya dulu, dipotong. Ya tapi kan yang penting udah ada Bang Joko. Joko Anwar. Luar biasa, luar biasa. Ini adalah contoh kapitalisme perfilman Indonesia. Karena semuanya diborong. Semua dia borong Masuk loh. itu lagi official selectionnya Academy Awards juga ya di luar. Official submission dari Indonesia. Official Mewakili submission dari Indonesia. Bahkan di luar mau monopoli juga. Wih. Apa? Ya itu kan udah Oh, masuk di sini, luar masuk aja sana mau juga. dijajah juga sama Iya, dia. makanya ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum menonton Perempuan Tanah Jahanam? Apakah ada kabar baik, Radit? Kabar baiknya adalah tanggal 31 Desember 2020 jam 10 malam. Bisa ditonton film Perempuan Tanah Jahanam langsung di Trans 7. Waduh, jadi nanti tahun baruan dengan filmnya Joko Anwar. Iya, kalau ada Wes. tahun baruan sendirian, tahun baruan dengan Perempuan Tanah Jahanam. Betul. Hah, gimana? Jadi kan kalau ditanya ibunya, tahun baru sama siapa? Sama Perempuan Tanah Jahanam. Wih, mantap. Iya. Bener. Kenalin ke mama ya gitu. Iya, bener. Kan? Gimana, kenapa akhirnya dibiarkan ini ke TV? Karena gua tahu lu tuh orangnya idealis. Iya. Kalau orang idealis masuk ke TV ini pasti dipotong-potong habis nih. Iya, tapi duitnya lumayan katanya. Oh, idealis sekalian. Masih bisa Idealis itu bukan nggak berarti nggak apa-apa. suka duit loh. Benar, idealis Iya, kalau iya. nggak ada duit tidak bisa idealis. Nggak bisa Bos. idealis, betul. Iya, ada porsinya. Ada porsi. Enggak, maksud gue yang idealis itu kan yang menurut gue ideal. Menurut gue ideal tuh ada duitnya, itu idealis buat gue. Oh, ada Lagian duitnya kan itu udah ide. tayang di bioskop juga. Udah dikasih lihat apa adanya di sana. Nah, pokoknya nonton aja ya filmnya ya buat nemenin tahun baru. Cuman Bang Joko tuh harus jawab pertanyaan kita tadi. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa kalau nonton film horor, kalau misalnya kupingnya ditutup ya suara yang nggak didengerin malah nggak serem, itu kenapa Bang Joko? Kalau nggak ada gambarnya juga nggak serem. Ya iya, cuma iya sih. Kalau nggak ada bioskopnya juga nggak serem. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa nonton. Tapi kenapa itu? Tergantung, ada juga sebenarnya film horor yang Nggak pakai tidak suara. menggunakan suara, ada juga. Oke. Cuman kebanyakan film horor memang suara itu adalah bagian yang integral, tidak bisa terpisahkan dari gambarnya gitu. Jadi kayak bikin film horor, bikin adegannya itu kayak lu bikin orkestra. Jadi musik adalah bagian dari instrumen untuk menciptakan kengerian itu. Jadi kalau misalnya lu ambil satu yang nggak enak Ada yang kedengarannya hilang gitu, lah. ada yang hilang, gitu. Tapi nggak usah horor, action aja, pukul-pukulan dikasih musik kok kadang-kadang. Betul. Tapi harus gini, kalau kita ngomongin sound supaya bikin film horor menarik, menyeramkan. Tapi kalau misalnya orang nggak peduli sama karakternya itu nggak bakal serem. Oke. Jadi ketika gue bikin film Perempuan Tanah Jahanam, gue pastikan awalnya itu panjang untuk menceritakan karakter-karakternya supaya orang kenal sama mereka dan kepingin mereka selamat gitu. Oh. Kan banyak lo nonton film ada suaranya gila-gilaan, sound Oke. desainnya keren banget, cuman lu nggak peduli sama karakternya dan itu nggak serem. Oke. Ya itu dia kenapa kadang-kadang film serial tuh lebih kena ya. Karena ada waktu kita udah panjang ngerti untuk dapet menceritakan. karakternya. Betul, betul. Nah, itu Oke. betul. Panjang Kenapa bagusnya. nggak bikin Perempuan Tanah Jahanam the Jahanam Series. the Series? Ide bagus, oke gue bikin deh. Oke kan? Perempuan Tanah Jahanam Lu mau main sinetron. nggak? Mau dong. Jangan sinetron lah. Ya kan panjang juga. Nggak bisa kalau sinetron judulnya jadi langsung pendek. Jadi Azab. azab perempuan ya, Tanah Kan? Jahanam. Beres. Cuman film-filmnya Bang Joko itu ya kadang malah nggak ada ngagetin yang kayak jump scare pada umumnya, cuman dia ngebangun suasananya dengan suara walaupun nggak pakai musik ya, tapi dengan suara environment sekitarnya gitu. Ya, jadi memang filmnya beda-beda ya. Ada film horor yang mengandalkan jump scare, itu juga nggak apa-apa. Kalau jump scare-nya banyak dan itu yang dalam nggak apa-apa. Tapi kalau Perempuan Tanah Jahanam memang psychological horror, jadi yang dibuat
membuat penonton takut itu secara psikologi kok. Gue pernah ngobrol sama dia, gue bilang bahwa film-film horor tuh yang pakai jump scare tuh curang. Kenapa tuh? Ya karena pasti kaget orang. Oke. Ya. Iya kan, Oke, nggak usah, lu dia lagi ngomong gue tabok, itu kan pasti kaget. Dan banyak Iya. banyak jadi mengganggu. Iya. Oke. Nah, tapi Dit, film maaf nih, lu ngerasa tanya nggak leher, Dit? rasa sih. Kan Kenapa ya? social distancing. Kenapa ya? Iya. Karena mungkin ngomongnya begini ya, sementara kameranya di situ ya. Ntar kalau gue bikin perempuan tanah jahanam lu main dong. The series. Bro, the series main. Bener. Lu jadi yang challenging buat lo gitu karakternya yang nggak pernah lu, yang berbeda sama lu gitu. Jadi tanah. Nggak, yang Kan perempuan jahanam. Jadi perempuan Perempuan nggak nggak bisa, nggak bisa. pasti. Jahanam masa jahanam? Masa Kan jahanam? jatuhan. Dari tanah. Tanah. Mati Tinggal dong, gini. Dit. Mati dong. Nggak, yang berbeda sama dia menantang gitu. Wis, mau. Yang paling Deal. utama yang humble gitu. Susah tuh. Oh, berarti Wah, Berarti nggak humble, dia nggak Bi. kenal gue secara pribadi, Bos. Nggak Tapi kenal. benar. Dedi di depan kamera sama di belakang beda. bedanya gimana? Bedanya di belakang kamera tuh gue suka banget gitu kayak. Tapi depan kamera. Idealis, nyari duit, Bos. Idealismenya beda ya. Idealismenya gua. Idealismenya kayak gitu ya. Oke, tapi ini bener nggak kalau teori ini ya? Karena musik horor punya nada yang parau dan ritme yang acak. Ini menurut Profesor Daniel Blumstein Siapa dari tuh? University of California. Oh. Ada ini Bang Blumstein. Ada suka nongkrong di warung situ. Musik horor punya nada yang parau dan ritme yang acak. Ini bakal memantik emosi pendengar dan emosi penonton. Bener nggak tuh kira-kira? Iya betul sih. Kalau misalnya lo ibaratkan film horor seperti yang gue bilang tadi orkestra, ada beberapa bagian yang berbeda gitu. Kalau misalnya dia sama terus kan itu menghanyutkan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang berbeda tiba-tiba itu mengagetkan. Gue punya Gua juga pertanyaan mau- tapi serius. Apa tuh? Lu kan filmmaker. Ya. Pada saat ini serius nih, tolong dicatat detiknya. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Pada saat lu bikin film, selesai nih ya, lu ngepercayain musisinya atau enggak? Oh, Ya kan? jadi gini, film itu harus sudah jadi di kepala sutradaranya ketika dia membaca skenario sebelum filmnya di-shoot. Semusiknya. Semusiknya. Dari mulai opening title, opening logo sampai end credits itu di kepalanya harus sudah jadi gitu. Oke, nah misalnya gue musisinya nih. Ya. Lu ngasih gue, Nah, tentunya di kepala lo itu musiknya kan nggak detail as in yang orang denger di TV, Ya, tapi lo ya. tau feel-nya seperti apa. Itu harus dikomunikasikan ke musisi. Karena aku follow Bang Joko bisa jawab nih. Apa Karena tuh? di filmnya Bang Joko yang Gundala, Bang Joko tuh bilang ke musisinya nih nadanya kayak gini loh, terus dinyanyiin lewat voice note. Bener Salah nggak? satunya Ya, salah satunya. Tapi Jadi sering banget dibayangin. cuman feel-nya aja. Jadi sebelum gue syuting, setiap adegan itu gue ceritakan ke musisi. Ini feel-nya seperti apa, tujuannya apa. Jadi kadang-kadang ada adegan yang seram, gue bilang sama musisi, gue nggak mau musiknya itu mengamplify kengerian, tapi dibikin kontradiktif. Jadi dibikin malah ceria. bisa ceria. Itu di Perempuan Tanah Jahanam Iya, yang itu kan- kasih, iya. itu Lagi kan- bunuh-bunuhan musiknya ceria. Iya ada tuh. Iya. Ketika yang di ending Perempuan Tanah Jahanam tiba-tiba ada musik yang happy. Iya. Nah itu kalau misalnya dipergunakan dengan efektif itu bisa membuat orang malah lebih serem karena psychologically ini mereka adegannya mengerikan tapi kenapa musiknya seneng gitu. Jadi Oh, jadi perasaan nggak Betul. ini ya. Tapi Nggak musisi punya peranan. musisi itu tetap ya mereka yang punya expertise untuk bikin musiknya kan si musisinya gitu. Kita cuma memberikan technically feel, kali ya. memberikan Technically feel, mereka memberikan- lebih paham kali ya. Iya, dan memberikan tujuan apa gitu. Kalau gue bilang tujuannya di sini ini orang melihat adegan seram tapi musiknya malah membuat syuting gitu, membuat orang tenang. Oke. Jadi mereka bikin gitu. Oke, Oke, ini kayaknya Om Deddy mau bikin film horor nih kayaknya. bisa. Hah? Kenapa? Salah. Kok gitu? Kenapa geleng-geleng? Gampang kok bikin Geleng-gelengnya gitu lagi. Takut. Oh gitu ya. Lu Om penakut Deddy ya? Takut. Lu penakut ya? Gua bukan takut bikin filmnya. Iya, takut sama hantunya kan? maksudnya? Enggak. Oh enggak. Terus takut apa? Kok takut mencurigakan apa? banget sih? Modal. Gila. Takut sama modalnya ya. Gila ya. Sorry. YouTuber paling kaya di Indonesia. Masih ngomongin dia apalagi gue. Bukan gitu, Bos. Sedih. YouTuber paling kaya se-Indonesia. Udah, jangan main-main yang lain. Udah ya selesai Itu ya. aja. Nanti kejar mbak. Emang ada yang pernah kayak gitu? Banyak. Lu jahat banget.
Oke, tapi ini saya terangkan menurut hasil riset ya, bahwa film horor itu, musik di film horor itu adalah suara non-linear. Nah, suara non-linear itu artinya apa tadi? Oh, dia gampang berubah, terus nggak statis gitu doang, sulit dikontrol, sulit diprediksi. Jadi kayak masih nyambung sama penjelasannya Bang Joko tadi gitu loh. Karena kalau misalnya dia ada naik turunnya, ya penonton jadi gampang ke bawah. Tapi itu jadul banget lah ya kan, yang film horor harus serem tuh jadul banget. Ya tadi kan psychological banget tuh. Film horor musiknya happy, ya nonton terganggu loh. Iya. Bahkan gue pernah dibaca di mana ada satu film apa gitu yang nonton terus banyak yang muntah-muntah gitu. Karena jelek banget. Aduh. Sama maki-maki. Bisa aja sih ya. Oke. Tapi apalagi tuh, Om Deddy? Tangisan anak, teriakan hewan kayak anjing melolong tiba-tiba, tangisan bayi pala muter sendiri, itu bukan suara ya. Itu serem banget. Membuat kita berpikir bahwa kita terancam. Menurut Journal Biology Letters. Jadi ya gitu ya, mungkin karena suara-suara yang tidak lazim ya, kayak anjing menggonggong atau suara bayi nangis gitu, mungkin ngaruh Anda juga. ngulang omongan saya kan? Iya, nggak kan meyakinkan gitu. Orang saya udah nggak yakin kemarin ngomong. Saya nggak yakin barusan. Oke, tanya Bang Joko, bener nggak Bang Joko kayak gitu? Di Perempuan Tanah Jahanam ada nggak bunyi-bunyian yang membuat kita uneasy gitu? Ada, kita pakai suara suara nembang perempuan. Seolah-olah itu ada bahasanya tapi nggak pakai bahasa, jadi cuman vokalisasi oleh Mian Tiara nama. Oke. Tapi balik lagi ya, maksudnya suasananya harus dibangun dari awal, karakternya kita harus kuat, harus kenal. Jadi ketika ada suara itu bisa jadi serem. Iya. Iya, dan nyambung, maksudnya kenapa nembang, karena memang di Jawa settingnya gitu, nggak bisa yang asal masukin aja gitu. Tapi gimana harapan Bang Joko nih? Maksudnya filmnya di TV, sesuatu yang mungkin ya, karena aku juga nonton di bioskop ya, dan mungkin ada banyak perbedaan lah ketika di televisi gitu. Untuk orang yang akan nonton di TV untuk pertama kalinya kira-kira apa? Kalau nonton Perempuan Tanah Jahanam pertama kali di TV, ceritanya masih bisa diikutin tentunya, walaupun tentunya ada penyesuaian ya untuk audiens televisi, terjadi di semua negara, bukan cuma di Indonesia. Dan ini mungkin bisa membuat orang kepingin menonton lengkapnya gitu. Nanti jadi ya ada bagian yang mungkin tidak layak untuk ditayangkan di televisi, orang akan mencari sumber lain, platform lain gitu. Tapi menonton di Trans 7 ini adalah sesuatu yang nonton TV biasa terestrial itu buat gue menonton film yang pengalaman yang spesial gitu, karena bisa kumpul sama semua keluarga, dan bukan lu nonton sendiri. Kalau misalnya OTT platform lu nonton sendiri. Kalau ini satu negara Indonesia menonton yang sama gitu, jadi lu bisa komunikasi bareng gitu. Kalau misalnya lu mau komunikasi lewat sosial media tentang filmnya, bisa live. Itu tidak bisa dilakukan di bioskop. Iya, nggak boleh. Berarti kalau sama keluarga masih aman ya ditonton di Trans 7 ya? Aman. Karena kan ada adegan-adegan yang kalau di bioskop tuh kayak gimana gitu. Kalau seks tuh nggak apa-apa. Ya udah, jadi tetap bisa dinikmati ya. Itu potongan-potongan adegan seksnya saya bisa. Saya bisa lihat di Telegram mana ya. Nggak, by the way, walaupun utuh juga Perempuan Tanah Jahanam tuh aman untuk dikonsumsi di Indonesia, karena memang nggak ada adegan yang ekstrim gitu, dalam violence juga enggak, adegan yang sensual juga enggak. Oke, itulah dia kenapa ya kita ngalor ngidul, tapi intinya memang suara tuh menjadi sebuah elemen yang penting lah di semuanya lah. Semuanya, segala sesuatu suara tuh jadi elemen yang penting. Nah, jadi makanya kenapa suara itu dibutuhkan di film horor. Nah, nanti tanggal 31 Desember ya jam 10 malam, pas tuh tengah malam tuh, bayangin tahun baru kalian kali ini akan terasa berbeda.